Mas, maaf ya, aku pulang malam lagi. Di kantor lagi banyak kerjaan, jadi aku sering lembur. Gak apa-apa lah, aku ngerti kok. Kamu capek ya? Capek banget, tapi ya mau gimana, kerjaan lagi numpuk. Maaf ya, aku jarang ada waktu buat kamu akhir-akhir ini. Kamu gak usah minta maaf, kamu kerja keras juga buat kita. Aku justru bangga, kamu hebat. Kamu juga suami yang hebat, Mas. Lah, ada yang mau aku omongin, tapi kamu jangan marah ya. Ada apa, Mas? Uang buat bayar listrik bulan ini itu kepake sama ibu. Kenapa dipakai? Ibu kenapa, Mas? Ibu butuh banget buat berobat lah. Tadi siang ibu nelpon sambil nangis-nangis. Aku gak tega, jadi ya aku kasih uang itu ke ibu. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa, Mas. Kesehatan ibu lebih penting kok. Kamu gak marah? Kenapa harus marah? Yang penting ibu sembuh dulu. Aku jadi gak enak gini sama kamu. Kamu yang cari uang lebih banyak, kamu yang capek, tapi masih harus nutup ini itu. Aku ngerasa gagal jadi suami. Mas, jangan ngomong gitu. Kita ini kan keluarga. Namanya keluarga itu saling bantu, bukan hitung-hitungan siapa yang lebih banyak berkorban. Tapi kamu terus yang jadi penopang lah. Aku nggak apa-apa kok, dan kamu juga berjuang dengan caramu sendiri. Yang penting kita jalanin ini sama-sama. Bayar listrik biar aku aja. Besok aku transfer ya. Makasih ya lah, kamu selalu mengerti dan jadi istri yang sangat baik. Aku nggak tahu kalau aku harus hadapi ini sendirian. Kalau kita bareng, aku yakin kita bisa lewatin. Aku janji lah, aku bakal kerja lebih keras lagi. Aku nggak mau kamu sendirian terus nanggung semuanya. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Mbak Lala, Mas Adam, mau berangkat kerja ya? Iya, Porodia, si Empo mau ke tukang sayur ya? Iya, kerjaan mama kan gini, cuma ke tukang sayur, bukan ke kantor kayak Mbak Lala. Tapi Mbak Lala nih, aduh makin cantik aja ya tiap hari, karirnya juga bagus. Wah, bener-bener deh, beruntung banget ya Mas Adam punya istri kayak Mbak Lala. Ah, Porodia bisa aja, tapi tetap aja, Po. Saya ini cuman istri, derajat suami ya tetap lebih tinggi daripada saya. Tapi kan yang jabatan dan gajinya lebih tinggi itu kan Mbak Lala. Saya kerja itu cuman buat bantu keluarga, Po. Yang penting rumah tangga kami kecukupan. Tapi soal derajat, tetap Mas Adam kepala rumah tangga kami. Waduh, Mbak Lala ini memang beda ya. Nggak banyak istri yang kayak si Mbak. Ya udah, saya ke tukang sayur dulu. Hati-hati berangkat kerjanya. Iya, Po. Lah, Kenapa, Mas? tadi kamu gak perlu ngomong gitu juga sebenarnya. Ngomong yang mana? Ya itu, bilang kalau aku lebih tinggi. Padahal semua orang juga tahu kalau posisi kerjaan kamu itu lebih tinggi dari aku. Dan kamu yang paling banyak bantu keluarga ini. Mas, yang penting kita nggak saling nginjek. Aku kerja bukan buat tinggi-tinggian jabatan atau gaji. Aku cuma pengen rumah tangga kita cukup, gak lebih. Kadang aku ngerasa ya dipandang rendah gitu. Selalu dibandingkan sama kamu. Gak usah mikir yang jelek, Mas. Yang penting kita fokus sama apa yang menjadi tujuan keluarga kita. Oke? Iya Lala. Aduh, pay letter udah jatuh tempo 3 hari. Duit dari mana lagi nih? Iya Bu, ada apa? Dam, kirimin ibu duit ya buat kebutuhan. Penting. Bu, kemarin kan saya baru kirim duit ke ibu. Itu kemarin buat arisan, Dam. Ini beda lagi. Saya tuh kemarin sampai bohong ke Lala. Saya bilang uang itu buat berobat ibu. Padahal ibu pakai buat arisan. Ih, ya udah nggak apa-apa sih, Dam. Kenapa sih kamu tuh takut banget sama istri kamu? Lagi pula gaji si Lala itu kan besar, uangnya banyak. Mau ngasih ibu berapa kali juga nggak bakalan habis. Jangan ngomong gitu Bu. Saya tuh malu kalau terus-terusan minta ke Lala. Kenapa malu? Dia itu istri kamu. Namanya istri ya harus nurut bantu suami. Udah, kirimin aja ya. Ibu butuh. Atau kamu mau jadi anak durhaka karena melawan ibu? Bingung aku ini. Pay letter belum lunas. Ibu minta duit lagi. Ah.
Bu, kok tiba-tiba datang? Gak bilang dulu, Bu. Tahu gitu kan Mas Adam bisa jemput ibu kalau emang mau kesini. Gak apa-apa nak, ibu kangen aja. Udah lama gak main kesini. Ibu gimana kabarnya? Kabar ibu sehat kok. Loh, kata Mas Adam kemarin ibu sakit. Iyalah, kemarin ibu tuh kayak gak enak badan gitu. Makanya ngomong ke Adam, ibu minta uang buat berobat. Syukurlah kalau sekarang ibu udah sehat lagi. Ibu tuh lagi bingung lah. Bingung kenapa, Bu? Ibu mau beli obat, kata tetangga ibu ada obat yang bagus. Tapi ibu gak punya uangnya. Berapa harga obatnya, Bu? 1 juta nak. 1 juta? Ibu sebelumnya udah bilang ke Adam, tapi Adam bilang dia gak punya uang. Ya udah gak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih ya. Kalau kamu ada apa-apa, apalagi ini soal ibu, kamu cerita aja sama aku, Mas. Aku nggak enak sama kamu lah. Gak apa-apa, Mas. Ini demi kesehatan ibu. Ya Allah nak, baik banget kamu. Ibu beruntung banget punya menantu kayak kamu. Iya, Bu. Yang penting ibu sehat ya. Urusan uang bisa dicari lagi. Aduh, masalah pay letter belum beres. Sekarang leasing, semua nagih barengan. Astaga, pusing banget kepala gue. Ya Allah, apa hidup saya begini terus? Utang, tekanan, malu sama istri sendiri. Bro, ngapain lu ngelamun begitu? Lu lagi stres ya? Enggak, cuma lagi pusing aja. Kenapa? Berantem sama bini? Kan biasanya gitu tuh yang bikin lu murung. Bukan masalah rumah tangga. Ini masalah gue pribadi. Masalah pribadi? Jangan-jangan lu punya selingkuhan ya? Enak aja lu. Gua pikir hidup lu enak banget bro. Bini lu cantik, karirnya tinggi, gajinya gede. Kenapa sih orang-orang selalu muji istri gue? Seolah-olah gue cuma numpang hidup. Gue suaminya. Harusnya posisi gue lebih tinggi dari dia. Santai bro, gak usah tegang-tegang amat ah. Emang kenapa kalau dia lebih tinggi jabatannya? Hidup lo kan tetap enak, penghasilan rumah tangga aman. Lo pegawai biasa aja hidupnya udah sejahtera bro. Tapi lu gak ngerti. Gue ngerasa kayak hilang harga diri. Semua orang lihat gue cuma bayangannya Lala. Bro, yang penting rumah tangga lu aman, punya uang, punya istri baik. Banyak orang yang jauh lebih sengsara dari lu. Jangan bikin masalah baru gara-gara gengsi lu doang. Ribet banget ya hidup lu. Bawa santai aja kali. Kamu belum tidur, Mas? Belum lah, aku gak bisa tidur. Kenapa? Dari tadi aku perhatiin kamu kelihatannya gelisah gitu. Ada apa sih? Lah, aku harus ngomong sesuatu. Tapi jangan kaget dulu ya. Ya udah, bilang aja, Mas. Kamu bikin aku ikut deg-degan. Aku beli PlayStation pakai pay letter lah. Dan sekarang udah jatuh temponya. Kamu kan bilang mau beli cash, kok malah pay letter? Ya uangnya kan kepake buat yang lain, buat ibu. Kok bisa kamu gak cerita? Padahal tiap hari kita bareng. Aku takut lah, takut kamu bilang aku boros. Aku tahu gaji aku kecil. Aku malu minta bantuan lagi sama kamu. Mas, kita ini suami istri. Kalau kamu ada masalah, seharusnya kamu ngomong, bukan dipendam sendiri kayak gini. Lah, tolongin aku ya, bayarin dulu hutang aku yang udah jatuh tempo ini. Aku janji nanti aku ganti. Iya mas, aku bayarin. Tapi kita harus bener-bener benahin cara kita ngatur uang. Makasih ya lah, aku janji aku bakal berubah. Kamu gak kerja? Hari ini aku cuti mas, badan agak capek-capek, pengen istirahat di rumah dulu. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Siang bu, ini rumahnya Ibu Lala. Iya betul, ada keperluan apa ya? Kami dari pihak leasing mobil bu. Ini mengenai tunggakan 2 bulan yang belum dibayarkan. Tunggakan? Gak mungkin pak, saya selalu bayar tepat waktu setiap bulan. Menurut data kami, pembayaran bulan ini dan bulan kemarin belum masuk. Sudah jatuh tempo. Dan kalau tidak segera diselesaikan, kendaraan berpotensi kami tarik. Tapi saya sudah transfer ke suami saya tiap bulan untuk bayar setoran itu. Saya yakin saya tidak pernah telat. Kami hanya menyampaikan sesuai data bu. Kalau memang ibu merasa sudah bayar, mungkin ada kesalahan. Tapi kalau belum ada bukti masuk ke sistem, ya kami tetap harus catat sebagai tunggakan. Astagfirullah,
Baik Pak, jangan tarik dulu ya mobilnya. Tolong beri saya waktu. Saya akan bayar hari ini atau paling lambat sore nanti. Baik Bu, kami kasih waktu sampai sore ini. Kalau belum dibayarkan, kami terpaksa kembali. Iya Pak, terima kasih sudah kasih waktu. Mas, apalagi yang kamu tutupin dari aku? Uang setoran kamu pakai buat apa? Kenapa semuanya harus aku yang tutupin? Mas, aku mau tanya sesuatu. Ada apa lah? Uang setoran mobil gimana? Udah aku setorin kok, tenang aja lah, semua aman. Mas, jangan bohong. Aku nggak bohong lah. Aku udah tahu semuanya. Tadi siang orang leasing datang ke rumah. 2 bulan gak ada setoran masuk. Aku bisa jelasin lah. Jelaskan apa? Kamu bilang uang udah disetor, tapi nyatanya nihil. Aku jadi malu, Mas. Aku kira kamu yang urus semuanya. Iya, aku jujur. Uang itu aku pakai. Kepake lagi. Setiap kali ada masalah uang selalu kepake. Kali ini buat apa lagi? Ya buat kebutuhan aku lah. Aku juga punya kebutuhan. Kebutuhan buat ibu juga. Kebutuhan? Ibu? Kamu sadar nggak selama ini siapa yang nutupin semua paylater, tagihan, kebutuhan ibu sama kamu yang kamu beli tapi minta aku yang bayarin dan sekarang setoran mobil masih kamu pakai juga? Kenapa sih kamu selalu ngomong kayak gitu? Seakan-akan aku ini cuma beban. Terus aku harus ngomong apa? Setiap hari aku yang kerja lembur, aku yang bayar hutang, aku yang ditagih sana-sini karena klien kamu. Aku cuma nanya, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu nggak jujur? Aku malu lah, karir kerjaan kamu itu tinggi, gaji kamu besar, aku cuma pegawai biasa. Aku nggak mau kelihatan nggak mampu di depan kamu. Aku nggak butuh kamu sempurna, aku cuma butuh kamu jujur. Kita saling terbuka, Mas. Ya aku jujur sekarang kan, kenapa kamu susah banget ngertiin? Aku juga pengen dihargai sebagai suami. Suami itu bukan soal siapa yang paling tinggi gajinya, tapi siapa yang paling bisa dipercaya dan bertanggung jawab buat keluarganya, Mas. Ibu kenapa? Lala, ibu bingung nak. Ibu butuh bantuan kamu lagi. Bantuan apa, Bu? Ibu kenapa? Ada apa lagi, Bu? Ibu punya utang, Dam. Utang sama rentenir. Rumah ibu mau disita. Hah? Utang apa lagi, Bu? Uangnya dipakai buat apaan emang? Ya buat kebutuhan ibu, Dam. Ibu kan tinggal sendirian. Gak ada yang bantuin. Buat kebutuhan sehari-hari. Bayar utang, beli obat. Utangnya berapa? Coba bilang sama saya, biar jelas. 15 juta lah. Kalau gak dibayar malam ini juga, rumah ibu bakal disita besok pagi. Bu, 15 juta itu bukan uang sedikit. Ibu mohon lah, ibu gak punya siapa-siapa. Adam gajinya kecil, dia gak bisa bantu apa-apa. Cuma kamu yang bisa nolongin ibu. Bu, jangan ngomong begitu dong. Saya juga bisa usaha. Usaha apa? Gaji kamu aja habis tiap bulan. Ibu butuhnya sekarang, Dam, sekarang. Ibu tenang ya, ibu jangan panik gitu. Tolong ibu ya nak, ibu janji nih yang terakhir. Ibu udah gak sanggup lagi. Kalau rumah ibu disita, ibu tinggal di mana? Baik Bu, saya yang akan bayarin utang itu. Ya Allah, makasih ya nak. Makasih banget. Kamu tuh penyelamat ibu. Ibu gak tahu harus kemana lagi kalau bukan ke kamu. Makasih ya lah. Ibu pamit dulu ya nak. Sekali lagi ibu berterima kasih banget sama kamu. Apa nggak sebaiknya besok aja Bu pulangnya? Ibu mau pulang aja nak. Kalau rumahnya kosong, takut rentenir itu datang lagi dan mereka malah berbuat nekat di rumah ibu. Lah, kamu kenapa sih? Dari tadi diem aja. Ada apa? Aku capek Mas, capek banget. Masalah uang, gak pernah habis. Setiap hari ada aja masalahnya. Jadi, kamu gak ikhlas bantuin ibu? Bukan gitu maksud aku. Tapi omongan kamu itu nyindir terus. Kayak kamu keberatan banget nolongin ibu. Padahal selama ini ibu juga sayang sama kamu. Mas, aku kerja tiap hari dari pagi sampai malam sampai sakit. Tapi hasilnya uang tabungan kita selalu habis buat nutupin hutang ibu, hutang kamu, hutang yang bahkan aku nggak tahu dari mana asalnya. Kamu tuh gak ngerti perasaan aku. Kamu pikir aku seneng gaji aku kecil. Kamu pikir aku bangga tiap hari dengar orang muji kamu. Enak ya hidup Mas Adam, istrinya manajer.
Aku tuh malu lah. Aku suami, tapi aku yang kelihatan kecil di mata keluarga. Dari dulu aku nggak pernah peduli soal jabatan. Aku cuma mau kita hidup cukup, bahagia, tenang. Apa aku pernah menuntut kamu untuk pindah kerjaan? Aku udah tutupin semuanya. Hutang peleter kamu aku yang bayarin. Hutang mobil kamu nggak setor aku ditagih di rumah. Hutang ibu 15 juta aku yang bayar. Gaji kamu aja aku nggak pernah tahu. Aku juga nggak pernah nyari tahu. Karena apa? Aku percaya sama kamu. Aku cuma butuh dihargai lah. Dihargai yang seperti apa, Mas? Apa aku masih kurang menghargai kamu? Gak pernah sekalipun aku merendahkan kamu di depan orang-orang. Jadi kamu hina aku sekarang? Aku udah terlalu capek, Mas. Aku coba kuat, tapi setiap masalah selalu aku yang selesaiin. Aku yang kerja keras, aku yang tanggung semuanya. Dan apa balasannya? Kamu malah marah, kamu nuduh aku gak ikhlas membantu. Lah, jangan gitu. Aku cuma... Mas Adam, aku gak kuat lagi hidup kayak gini. Maksud kamu apa? Aku mau pisah, Mas. Kamu jangan bercanda. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Aku bener-bener capek. Aku udah gak sanggup lagi. Lah, kamu serius? Kamu mau ngusir suami kamu sendiri? Nyatanya, aku tidak sekuat istri-istri yang lain. Aku cuma perempuan lemah. Jujur, aku gak bisa menjalani hubungan yang bahkan aku sendiri aja gak dapat apa itu kebahagiaan. Semua yang aku punya udah aku korbanin buat kamu. Aku minta maaf, Mas. Lah, kita masih bicarain ini baik-baik. Ini sih benar-benar berita panas. Di balik keceriaan Mbak Lala, ternyata dia menyimpan masalah yang begitu besar. Pok Rodia, ngapain berdiri di sini malam-malam? Jangan bilang nguping ya. Bukan nguping Bang Udin. Cuma tadi suara dari dalam kenceng banget. Kasihan juga ya Mbak Lala. Hayo Pok, dosa lo nguping masalah rumah tangga orang. Udah, kita ini tetangga, harusnya mendoakan, bukan kepo. Iya sih bang, tadi saya denger Mas Adam diceraiin dan diusir sama Mbak Lala. Waduh, rumah tangga yang kelihatannya harmonis bisa bubar juga ya bang. Aduh, kita nggak pernah tahu seberat apa masalah seseorang, Pok. Bang Udin curhat ya? Udah, bubar, gerak. Wah, seger-seger banget nih sayuran. Biasanya kalau begini ada gosip segar juga pasti nih. Iya, Porodia semangat banget. Saya bawa berita panas, anget-anget, baru keluar dari open. Ih, jangan aneh-aneh lu, Ro. Apalagi? Mbak Lala sama Mas Adam cerai. Hah? Ya ampun, beneran? Kok bisa? Bu Kokom giliran diajak gosip langsung nyambung. Biasanya loading dulu. Tadi malam suaranya kenceng banget. Saya nggak sengaja denger. Mereka bertengkar hebat banget. Katanya soal utang-utang gitu. Jadi utang Mas Adam, utang mertuanya Mbak Lala, itu Mbak Lala semua yang bayarin coba. Terus Mbak Lala nyuruh Mas Adam pergi dari rumahnya. Kasian banget ya. Saya sih yakin ini pasti karena karir Mas Adam itu lebih rendah dari Mbak Lala. Kalau perempuan lebih tinggi karirnya, biasanya rumah tangganya rawan pecah. Jangan gitu ngomongnya. Belum tentu masalahnya begitu. Kita kan cuma tetangga. Lu dengernya juga kan nggak langsung, cuman nguping. Jangan asal nyimpulin, Ro. Tapi gue denger jelas ya. Bisa aja mereka cuman emosi sesaat. Namanya juga rumah tangga. Siapa sih yang gak pernah ribut? Iya, gue kan cuma cerita ya. Tapi gue jamin berita ini pasti beneran cerai. Ngapa lu yakin banget sih, Ro? Udah, kagak baik nyebar berita yang belum tahu kebenarannya. Selagi belum ada info apa-apa dari mulut Mbak Lala atau Mas Adam, jangan pada berprasangka buruk dulu deh. Iya, betul itu, Po. Dam, ibu minta uang dong. Ibu butuh banget nih. Bu, saya bilang apa kemarin? Saya tuh udah gak punya uang lagi. Masa sih nggak ada? Kamu tuh kerja, Dam. Masa nggak ada sisa gaji? Masalah kemarin juga belum selesai. Ibu selalu minta uang terus. Saya ini baru aja diusir sama Lala. Saya diceraikan sama dia, Bu. Harusnya kamu bisa manfaatin dia. Orang kayak begitu disayang-sayang lah. Bener-bener gak punya pikiran kamu. Gak apa-apa kamu kelihatan ngemis cinta sama dia. Yang penting hidup kita aman, Dam. Bu, sudah. Jangan ngomong kayak gitu terus.
Kamu tuh gak pernah mikir masa depan. Kalau kamu pertahanin dia, kamu tinggal minta aja. Dia bayarin semua keinginan kamu. Hutang-hutang ibu, enak kan? Justru ibu tuh sumber masalahnya. Ibu yang bikin rumah tangga saya hancur. Kok kamu nuduh ibu? Kamu malah nyalain ibu. Ibu tuh cuma minta tolong, Dam. Tolong, ibu terus-terusan minta uang ke saya, ke Lala, hutang ke sana sini. Ibu yang nyuruh saya bohong ke Lala. Ibu yang bilang uang buat berobat lah. Ibu yang bilang gaji Lala kan banyak, minta aja. Semuanya numpuk jadi masalah. Ibu kan cuma... Karena itu semua, harga diri saya hilang, Bu. Saya memang merasa minder sama Lala. Tapi dia itu baik dan tulus. Cuma kitanya aja yang gak tahu diri. Dam, ibu gak bermaksud. Udahlah, Bu. Hidup saya rusak. Rumah tangga saya hancur. Dan sekarang ibu masih minta uang lagi. Bunuh aku aja, Bu. Bunuh, Bu. Dam, badan ibu rasanya panas. Kepala juga pusing, Dam. Apa kamu punya uang? Ya gak ada. Kamu ini gimana sih, Dam? Waktu ada Lala, hidup kita enak. Sekarang mau minta apa-apa aja susah. Udah, Bu. Jangan bahas itu lagi. Kamu itu bodoh. Sekarang lihat kan, jatuh miskin kita. Jangan salahin saya terus. Ibu juga sumber masalah. Ibu lagi yang disalahin. Ya udah, saya cari pinjaman dulu. Halo, ada apa? Lah, maaf ganggu. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Ibu lagi sakit lah. Aku nggak punya uang buat bawa ke klinik malam ini. Kamu bisa pinjemin aku uang nggak? Berapapun, nanti aku ganti. Kamu benar-benar belum berubah ya, Dam? Tapi maaf, aku nggak bisa bantu kamu, Dam. Lah, tolong. Ibu sakit. Maaf ya, Dam. Aku mau istirahat. Kita pulangnya naik apa, Dam? Kepala ibu udah pusing banget nih. Naik angkot lah, Bu. Tadi perginya juga naik angkot. Masa ibu lupa? Adam, itu seperti Lala bukan? Iya, Bu. Betul. Lah, Lala. Kamu sama ibu dari mana, Dam? Nganter ibu ke klinik. Semalam aku pinjam uang sama tetangga rumah ibu. Semoga ibu cepat sembuh ya. Lah, boleh nggak kalau aku sama ibu numpang di mobil kamu? Ibu udah pusing banget lah. Oh, jadi ini mantan suami dan mertua kamu yang toksik itu. Maaf banget, Dam. Aku harus segera balik ke kantor. Mau ada meeting. Aku sih setuju banget lah sama keputusan kamu. Kamu udah hebat, berani ngambil keputusan buat keluarga-keluarga benalu itu. Jangan ngomong gitu, gak enak ah.